Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes. Oke, hari ini kita teman-teman kita ngobrol sharing santai, yaitu tentang anak muda harus punya 3 hal ini supaya bisa sukses setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, hari ini teman-teman kita mau mengulik-ngulik gitu ya. Apa sih 3 hal yang harus anak muda miliki gitu ya, supaya mereka bisa sukses gitu ya. Yang pertama yaitu sikap. Jadi sikap itu sama pentingnya dengan namanya skill, ya kan. Jadi kalau kita punya sikap yang baik, tapi mungkin skill kita agak kurang gitu ya, berarti kita harus memperbaiki skill kita bisa belajar. Tapi ada orang tuh yang skillnya tinggi tetapi sikapnya kurang baik, ya itu malah sebetulnya lebih repot teman-teman. Karena kalau orang mencari seorang partner bisnis atau mencari orang yang untuk bekerja sama dengan mereka pasti cari orang yang nomor 1 adalah sikap yang baik. Ya, skill bisa dipelajari asal juga mau bertumbuh ya, asal mau berkembang juga. Tapi kalau hari ini kita skillnya sudah mantap, kita punya skill yang luar biasa, tapi kita secara sikap kurang baik, lah itu perlu dipertanyakan teman-teman ya, tanda tanya besar, apakah orang itu mau bekerjasama dengan kita atau enggak. Dan sikap ini bicara segalanya, ya kan. Sikap kita menghadapi masalah, sikap kita menghadapi tantangan, sikap kita menghadapi customer kita yang berbeda-beda, yang punya karakter berbeda-beda, sikap terhadap orang-orang yang mungkin mengkhianati kita, ya kan, sikap terhadap ya banyak hal yang complicated ya di dunia ini. Tapi sikap itu yang paling utama. Ketika kita bisa menyikapi dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang baik, ya, maka kita akan bisa sukses di masa muda kita. Ya, pondasi sikap ini sangat penting teman-teman. Jadi kita harus belajar pengembangan diri, ya kan, suka baca-baca buku motivasi pengembangan diri supaya kita memiliki sikap yang baik, memiliki sikap seorang pemenang yang sejati. Yang kedua yaitu menghormati orang tua. Nah, ini poin penting juga. Jadi saya lihat beberapa banyak orang sukses, mereka ketika saya tarik benang merahnya, mereka punya kesamaan teman-teman, yaitu mereka selalu menghormati orang tuanya. Menghormati orang tua tidak selalu kita bicara harus menuruti segala apa yang diperintahkan orang tua, bukan. Tapi menghormati orang tua itu seperti ini, kita punya sikap itu kalau kita sukses, bukan kita yang hebat, tapi ada doa orang tua yang menyertai kita, ada karena kita dilahirkan oleh orang tua kita, dibimbing, disekolahkan orang tua kita. Nah, sikap seperti ini, sikap rendah hati seperti inilah yang dinamakan menghormati orang tua. Jadi kita bukan siapa-siapa kalau tanpa orang tua kita. Itu kita harus miliki teman-teman. Jadi ketika kita sukses pun, kita tetap mengerti, kita tetap paham bahwa bukan saya yang hebat, ya kan? Bukan saya yang bisa seperti ini, tapi karena berkat doa orang tua saya, berkat didikan orang tua saya, ya kan? Berkat di sekolah orang tua saya. Mereka lah yang punya andil besar dalam hidup kita, dalam kesuksesan kita. Ya, ketika kita punya mental seperti ini, ketika kita punya sikap hati seperti ini, maka kita bisa jadi anak muda yang sukses. Poin yang ketiga yaitu punya value, punya nilai. Jadi nilai kita apa sih? Nilai hidup kita ini apa? Itu paling penting teman-teman. Ketika kita bisa tahu apa yang terpenting dalam hidup kita, apa value atau nilai yang terpenting dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengarah ke sana. Ada orang yang merasa uang itu segala-galanya gitu. Uang itu paling penting gitu. Makanya dia ketika membuat sesuatu atau misalnya nih dia bikin YouTube, dia orientasinya adalah uang gitu, AdSense gitu kan. Lalu dia pingin misalnya dia pingin jualan produk, ya kan, atau jualan jasa. Tapi dia nggak pikirin produknya ini manfaatnya apa, tapi yang dipikirin adalah untungnya dulu. Saya untung berapa? Saya cuan berapa? Kalau cuannya dikit ngapain saya ngerjain ini, ya, itu ada orang orientasinya seperti itu. Jadi nilai atau value hidup ini yang paling penting teman-teman. Kita harus tahu dari muda kita ini punya value apa. Nah kan, kalau perlu value ini yang kita bagikan ke sesama kita, ke masyarakat sekitar. Nah, ketika kita punya value, misalnya kita punya value, saya nggak mau cuma jadi orang yang kaya atau mungkin cuma ngumpulin uang dalam hidup ini, tapi saya ingin bermanfaat. Ya, terdengar klise teman-teman, betul ya? Terdengar klise, saya ingin bermanfaat. Yes, tapi
orang-orang seperti inilah yang ketika punya nilai hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk ego, ya bukan untuk egoisme diri sendiri, makanya dia akan memikirkan apa yang bisa didapat untuk orang lain, gitu. Apa yang bisa saya berikan, gitu ya, untuk orang lain. Nah, ketika kita punya value, bukan cuma masalah uang, bukan cuma masalah angka, ya kan? Dan ada value yang lebih tinggi, misalnya tentang spiritual lah, ya kan, bersama keluarga, atau mungkin kita aspek kesehatan dan lain-lain. Itu hal-hal yang di luar secara materi, gitu ya. Dan itulah yang dimiliki banyak orang sukses, teman-teman, yang betul-betul sukses. Makanya kalau kita punya value dari muda ini, kita punya value yang bukan cuma sekedar money, ya kan, bukan sekedar uang, tapi kita bisa berikan value kepada banyak orang, kepada masyarakat sekitar. Apa yang bisa saya berikan, gitu ya. Saya bisa berdampak apa, gitu kan. Nah, itulah ketika Anda punya sikap seperti itu, Anda punya value seperti itu, maka Anda bisa sukses di masa depan. Oke teman-teman, itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar juga. Kalau Anda pengen, mungkin Pak kurang Pak, ada harusnya kurang satu sikap lagi Pak, atau apapun, Anda bisa tulis di kolom komen teman-teman. Oke, thank you semuanya, dan selalu salam hebat luar biasa.